Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, selamat sore menjelang malam ya. Alhamdulillah, semoga kabar kita semuanya di sore hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam segala urusan kita dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, suatu kehormatan buat saya. Kali ini saya sedang kedatangan tamu kehormatan. Alhamdulillah, beliau adalah salah seorang ketua umum BUMP. Apa itu BUMPN? Badan Usaha Milik Pesantren Se-Nusantara. Alhamdulillah, di depan saya sudah hadir. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Aziz sebagai ketua umum BUMP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak Ketua. Alhamdulillah. Syukur, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Jadi begini, alhamdulillah berhubung di luaran sana itu banyak sekali informasi yang betul-betul membuat penasaran kita. Apa itu BUMP? Bergerak di bidang apa? Misi visinya apa? Sehingga orang sangat tertarik sekali dengan program BUMP tersebut. Nah, untuk itu saya ingin mempersilahkan waktu dan tempat sepuas-puasnya untuk memberikan penjelasan terhadap sahabat-sahabat yang ada di rumah apa BUMP tersebut. Silakan, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Ajengan Furqon yang sudah mengundang saya untuk bisa berbicara dalam podcast ini. Yang alhamdulillah hari ini saya diminta untuk menjadi ketua umum Badan Usaha Milik Pondok Pesantren Se-Nusantara. Badan usaha ini memang fokus wilayahnya untuk pondok pesantren. Di pondok pesantren itu sangat banyak potensi yang bisa kita gali, baik dalam sektor apapun itu ada di pondok pesantren. Kita merunut posisi sejarah terdahulu. Pondok pesantren itu bukan hanya sebagai lembaga yang menaungi wilayah ilmu keagamaan, yang mencetak generasi-generasi ahli ilmu, tetapi di pondok pesantren juga para santri itu dibina dan dididik untuk lebih mandiri. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren itu atas dasar bukan hanya membina anak-anak, tetapi juga menanamkan kaidah-kaidah filantropi, entrepreneur. Itu di pondok pesantren dibina seperti itu. Sudah ada itu. Sudah ada. Bahkan kalau kita lihat di Jawa Barat seperti pondok pesantren Al-Ittifaq yang ada di wilayah Ranca Bali, Ciwidey, Bandung ya. di Bandung. Pondok pesantren itu fokus dan memang sangat konsen di dalam bidang pertanian dan agrobisnis. Yang nilai omsetnya sudah sangat-sangat signifikan sampai miliaran rupiah. Ya. Kemudian ada lagi pondok pesantren di wilayah Garut. Pondok pesantren itu dia memproduksi kloset, ada. Ada lagi pondok-pondok pesantren yang memang dia mengembangkan peternakan. Kemudian ada di Nagreg. Di Nagreg itu ada yang mengembangkan posisi pembudidayaan lele. Lele itu bukan hanya dia membibit saja, dari mulai pembibitan dengan proses bioplog, kemudian dia panen, dari mulai lelenya, kulitnya, durinya itu semua bermanfaat karena diproduksi. Ada abon lele, ada kue dari tulangnya lele, ada lagi dimsum lele, ada bakso lele. Nah, BUMP itu menjadi posisi wadah untuk bisa menyalurkan potensi-potensi badan usaha yang ada di pondok pesantren Se-Nusantara. Nah, sehingga kita bukan hanya mengurus dalam satu proses produksi, tetapi kita juga mencoba memberikan support dari mulai permodalan. Kita bekerja sama di sini, ada Bank Syariah Indonesia yang
Notabene di situ ada juga fasilitas kredit usaha rakyat, dan bukan hanya kredit usaha rakyat. Kalau skalanya sudah besar, bisa juga pada posisi bisnis dan sebagainya. Kemudian support-support itu bukan hanya dalam sisi permodalan, kita juga akan masuk dalam sisi pelatihan. Dalam pelatihan itu, kita akan lebih bisa meningkatkan proses produksi. Hilirisasinya itu jelas dari mulai permodalan sampai dengan pelatihan. Setelah itu kita akan masuk pada packaging, pengemasan. Ya. Pengemasan itu harus menarik mungkin sehingga brand produknya itu terbentuk. Sehingga diminati dan menarik dalam posisi pasar global. Di Garut ada namanya Pak Haji Romi. Pak Haji Romi itu seorang santri yang alhamdulillah membesarkan produk-produk besar. Di Sadang ada Ceng Hasan. Beliau itu membuat produk namanya gentong mas. Itu produk banrek, produk jahe herbal yang omsetnya sudah mencapai belasan miliar dalam 1 bulan. Haji Romi ini dia mengeluarkan brand produk granula. Dari mulai pengolahan gula, dari mulai gula aren biasa, pengemasannya, dan dia bukan hanya masuk ke pasar-pasar tradisional, dia masuk ke pasar modern sampai dengan masuk pada wilayah ekspor impor. Nah, maka dari itu, ini banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Industrialisasi usaha yang ada di wilayah pondok pesantren. Nah, selain itu kita juga mencoba untuk masuk dalam posisi wilayah pemasaran. Kita menjalin hubungan-hubungan dengan stakeholder kita yang ada di wilayah-wilayah pemasaran, baik domestik ataupun sampai keluar. Nah, ini kita mencoba posisinya untuk bisa lebih efektif untuk membantu produk-produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren. Kita punya harapan di pondok pesantren itu bukan hanya potensi keilmuan, tetapi kita harapkan santri-santri lulusan pondok pesantren itu menjadi entrepreneurship yang diharapkan ke depannya bisa bersaing di pasar global. Ketika ilmu agamanya dia sudah mumpuni, kewirausahaannya dia sudah mumpuni, insya Allah. Kita hanya tinggal mengarahkan saja sebetulnya. Baik, Mama, sangat menarik sekali sahabat semuanya ya. Karena apa? Baru kali ini muncul yang namanya BUMP. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa hilirisasi dari hulu sampai ke hilir, otomatis dari mulai produksi, mungkin ya gitu Mama ya, dari mulai produksi sampai base customer-nya tuh diatur oleh BUMP seperti itu. Luar biasa sekali. Terus terkait dengan sektor peternakan, karena yang saya perhatikan pondok pesantren itu bukan hanya sekedar memberikan pelajaran pengajian atau ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya, tetapi mungkin ini juga harus mungkin ada pelatihan ke depannya ya. Tiap-tiap pondok pesantren itu harus, misal pondok pesantren ini produk aqua miliar atau apalah segala macam apalah gitu, mungkin ada pelatihan atau gimana itu? Begini, kemarin itu kita BUMP sudah menjalin komunikasi dengan pihak ketiga untuk posisi ayam frozen. Ayam frozen. Ya, hari ini pasar frozen food itu kan lagi booming di kita. Sehingga kita kemarin itu dengan pihak ketiga bekerja sama dan samplingnya ada di beberapa pondok pesantren. Yaitu close house mini atau yang disebut dengan paranje. Paranje itu cukup dengan posisi 500 ekor ayam. Itu sudah dengan sistem modern. Depositnya cuma 5 juta per 500 satu kandang itu. Iya, cuma 5 juta. Dan penghasilan untuk pondok itu bisa sampai 2 juta sampai 2 juta setengah. Satu periode. Per 28 hari sekali panen. 28 hari sahabat semuanya. Iya. Contoh di Bustanul Wildan sudah ada, Cileunyi. Itu ayam paranje. Teknisnya kita sudah bekerja sama, tinggal nanti kita pilih dalam sisi mana kelayakan pondok pesantren yang memang siap dalam sisi sumber daya manusia, karena sumber daya manusia dilatih dulu, ya, dilatih dulu. Lahannya cukup kecil juga, nggak nyampe ukuran 20 kali 30,
Sederhana ya. Sederhana, lahannya cukup, di depan pekarangan rumah juga bisa, karena kalau ayam klosos itu nggak bau karena dia sudah menggunakan cooler, menggunakan heater, blower, dan sebagainya. Sehingga efektivitas di lahan pekarangan pun itu sudah efektif sebetulnya. Itu kemarin itu saya ukur itu kurang lebih membutuhkan hanya ukuran 5 kali 10 meter saja lahan sebetulnya. Dan itu sangat efektif. Kita belum menggarap posisi klosos yang besar, misalkan 5.000 ayam. Cukup itu dulu aja, bertahap dulu. Dengan pihak-pihak ketiga itu kita kerjasama. Karena kebutuhan ayam frozen food itu sangat besar sekali hari ini. Konsumsi di masyarakat itu sangat besar sekali. Nah, sehingga kita juga mengajak kepada para kiai, para santri, pondok pesantren untuk bisa ikut bergabung. Sehingga pemberdayaan ini bisa lebih merata. Para kiai, para ajengan itu punya kos lah minimal setiap bulan dalam posisi penghidupan masing-masing untuk kesejahteraan. Nah, gitu sahabat semuanya, luar biasa. Ini salah satu terobosan yang bisa saya garis bawahi bahwa BUMP itu punya salah satu langkah untuk terobosan ekonomi para ustadz, para kiai yang ada di rumahnya masing-masing. Jadi kita udah dengar bersama tadi, cukup hanya lahan 5 kali 10 meter 5 kali 10 meter sudah punya mini kandang ayam. klosos yang disebut dengan paranje ya. Mini klosos, luar biasa. Jadi beliau ini sebagai ketua umum sudah betul-betul pengalamannya mumpuni di bidang sektor peternakan, gitu ya. Ya. Itu ada pelatihannya dulu. Oh, ada pelatihannya. Ada dulu. pelatihan. Nah, jadi sahabat semuanya, untuk para kiai, sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, apabila ingin bergabung dengan BUMPN, Badan Usaha Milik Pesantren Se-Nusantara, insya Allah berbagai program, berbagai analisis usaha, berbagai terobosan-terobosan untuk kesejahteraan para ulama, para kiai, para santri yang ada di pondok-pondok masing-masing, insya Allah di BUMP mungkin ada di sana ya. Insya Allah. Baik Mama, itu selanjutnya gini Pak Ketua. Jadi nanti tahapan-tahapan awalnya itu seperti apa? Karena banyak sekali sahabat-sahabat kita di rumah yang menanyakan kapan launchingnya dan lain sebagainya, itu seperti itu. Mari kita. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan simposium. Simposium BUMP. Termasuk kita akan menggandeng beberapa stakeholder, termasuk Bank Syariah Indonesia. Kami sekarang punya slogan, membumikan perbankan syariah bersama Bank BSI, gitu. Karena hari ini fasilitas perbankan syariah sudah ada di Bank BSI kan begitu. Nah, yang menyatukan. Oh, jadi kerjasamanya kita sama BSI. Termasuk BSI. Walaupun ada beberapa perbankan yang ngajak kerjasama juga ke kita. Cuman kita hari ini saya fokuskan terlebih dahulu wilayahnya di Bank BSI, karena yang lebih condong tentang hukum syariah itu ya adanya di Bank BSI begitu. Yang insya Allah mungkin kedepannya itu akan bisa dibakukan agreement kita dengan Bank BSI. Saya sudah banyak ngobrol juga dengan Islamic Ecosystem. Di Bank BSI itu ada grup head namanya, ada ekosistem Islam. Jadi diusahakan Indonesia ini yang memang mayoritasnya beragama Muslim, kita membangun ekosistem Islam itu jelas, nggak abu-abu gitu. Yang kebetulan di senior vice president di BSI itu ada namanya Gus Habibie. Beliau sering diskusi dengan saya, kebetulan sahabat saya juga sering ngobrol dengan di regional itu ada Pak Heru di Islamic Ecosystem Solution gitu. Kemudian saya sudah ngobrol dengan beberapa cabang. Ada cabang Majalaya Bandung, cabang Garut, yang kita sudah sowan ke beberapa pondok pesantren. Termasuk bukan hanya pada posisi usahanya, termasuk digitalisasi pondok pesantren. Nah, itu. Hari ini sudah sangat penting. Menghadapi zaman sekarang ya. Ya, faslun tibayani sosmidati kan begitu. Yang memang itu sebuah keniscayaan yang kita mau tidak mau harus difokuskan sisinya seperti itu. Nah, sehingga kita perlu juga sistem digitalisasi di pondok pesantren itu. Anak saya itu di pesantren itu sudah nggak pegang uang cash. Tapi uang itu kita tinggal top up dalam kartu santrinya dia, sehingga dia tinggal tap cash, dan kita bisa kontrol berapa dan apa saja jajan dia itu. Bisa kontrol. Bisa kontrol. Dan bisa membatasi. Dan itu fasilitasnya ada di BSI loh. Ada di BSI. Ada di BSI.
Gitu, ada di BSI. Sehingga saya juga mengajak ke pondok-pondok pesantren se-Indonesia untuk bisa bergabung dan bekerja sama di situ. Itulah sahabat semuanya. Jadi saya pikir begini, Bapak Ketua Umum. Jadi zaman ini kan zaman paksaan. Kalau kita lihat itu zaman paksaannya. Kenapa zaman paksaan? Ya seperti yang barusan Pak Ketua sampaikan, bahwa kita harus ikut regenerasi digital. Nah, kenapa? Dulu kita masuk tol, contohnya seperti itu. Nggak dituntut dan nggak dipaksa harus beli e-tol. Mau tidak mau sekarang mau masuk tol harus beli tol. Ya seperti dan lain sebagainya. Nah, sahabat semuanya ini sangat luar biasa sekali. Temuan-temuan ini betul-betul hasil putra daerah dan hasil putra Nusantara. Masalahnya apa? Karena kalau kita tidak semakin terdepan, akan habis tergerus dengan metode. Nah, seperti itu. Hari ini sebuah keniscayaan kita bersaing dengan posisi pasar global. Ya. Saya ketika posisi di luar negeri, rata-rata uang cash itu udah jarang berlaku. Jarang berlaku ya? Karena semua sudah ada di dalam satu sentuhan kartu tersebut. Kita naik bis, ada kartu tersebut. Naik subway, ada kartu juga. Naik LRT, ada kartu juga. Nah, sehingga posisinya ini sebuah keniscayaan yang kita pun harus menyesuaikan dengan posisi zaman. Termasuk santri. Termasuk santri ya? Termasuk santri. Saya ingin menukil sebuah kaidah Abul Ashwad Ad-Du'ali la syai'a afdalun minal ilm. Bahwa wilayah santri dan para kiai itu menjadi sebuah utama karena kiai dan santri itu menjadi pembawa misi tentang keilmuan. Maka tidak ada yang lebih utama daripada ilmu. Tetapi hari ini, zaman ini memang harus sudah menyesuaikan. Hari ini kitab saja kalau misalkan kita tidak ada referensi di toko kitab, kadang-kadang di Google sudah ada. Nah, ini yang memang kita harus sesuaikan. Maka dari itu BUMP bukan hanya menggiring pondok-pondok pesantren untuk bisa produktif di dalam wirausaha dan entrepreneur, tetapi menggiring juga posisinya untuk bisa lebih aktif lagi dalam digitalisasi pondok pesantren. Nah, saya mengajak kepada seluruh pondok pesantren dimanapun berada, mari bergabung bersama BUMP untuk bisa lebih beraktivasi lagi tentang membangun sektor-sektor real, sektor-sektor usaha, membangun dan melatih lagi santri-santri kita sehingga mereka siap ada di dalam dunia nyata, dunia bisnis, dunia usaha yang hari ini sebuah keniscayaan kita harus ada di dalamnya untuk bisa bersaing lagi dengan khalayak umum. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Sama-sama. Alhamdulillah, sahabat semuanya, itulah bincang-bincang yang sangat singkat sekali, tetapi sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan BUMP yang digagas oleh beliau ini, beliau adalah seorang Ketua Umum BUMP yang sangat peduli terhadap kesejahteraan para ulama, para kiai, para santri yang ada di Nusantara ini dengan berbagai terobosan beliau. Semoga apa yang dicita-citakan beliau termasuk kita semua untuk santri, pondok pesantren menjadi garda terdepan di Republik Indonesia tercinta kita ini. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa selalu benahi sholat kita, selalu perbanyak sholawat, selalu budayakan sedekah agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nuhun.